Terima kasih, Prof. Hilma adalah Ketua Umum Perhimpunan Peneliti Badan Alam yang terus dengan kesabarannya akhirnya kita coba mengisi beberapa kegiatan lagi. Terima kasih Prof. Hilma dan Bapak Ibu semuanya, Pak Islamuddin selaku narasumber, teman-teman Bapak Ibu senior yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah ya. Mudah-mudahan semuanya berkah dan memberikan kekuatan semangat untuk kita semua, dan doa untuk saudara kita Pak Haidir semoga lekas sehat, dan Bu Siti Saidah selamat atas kalian cucu sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Baik, Bapak Ibu, malam ini adalah kegiatan perdana untuk Perhiba Talk Series yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh tokoh muda dari tengah atau timur ini ya. Timur, tengah, agak timur. Ya. Baik, sebelum dimulai saya izin mengenalkan singkat malam hari ini yang akan sharing beberapa informasi yang insya Allah memberikan inspirasi yang positif untuk kita semua. Eh, Baik, saya dulu. Ah, jadi insya Allah malam hari ini sebagai narasumber adalah tokoh muda ya, eh, Bapak Dr. Islamuddin Ahmad, SSI, MSI, apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Munawwarman. Beliau adalah seorang dosen pengajar yang sangat produktif ya. Beliau selain sebagai dosen pengajar juga sebagai peneliti, terutama di bidang bahan alam. Cukup banyak penelitian yang sudah dilakukan, berbagai jenis tanaman dan berbagai aspek bahan alam digeluti oleh beliau dari fitokimia, bioassay, farmakologi, dan proses ya. Banyak sekali proses-proses ekstraksi yang beliau lakukan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi informasi dan inspirasi kita semua. Dan beliau juga sangat aktif sebagai reviewer, dan tentu dengan publikasi juga beliau baik jurnal internasional maupun nasional, banyak topik terkait bahan alam yang sudah dipublikasi. Dan saya sempat melirik CV beliau, ternyata juga cukup aktif, banyak buku-buku yang beliau tulis, terutama di bidang farmasi, ini sangat luar biasa. Dan tentu beliau juga banyak menjadi narasumber di beberapa pertemuan. Ada satu lagi sepertinya nanti nanti kita gali aja beliau. Ini juga entrepreneur muda gitu ya. Cuman belum satu lagi. Jadi nanti mudah-mudahan bisa di sharing aja Pak Islamuddin pengalaman-pengalaman yang bisa menggugah terutama adik-adik muda untuk berkinerja produktif seperti Pak Islamuddin ya. Publikasi cukup banyak dan paten juga cukup banyak. Nah, ini yang tadi mudah-mudahan bisa menjadi penguat entrepreneur beliau, dan buku-buku yang ditulis juga cukup banyak. Mungkin singkat pengenalan narasumber malam hari ini, nanti Pak Islamuddin monggo bisa sekiranya ingin menambahkan hal-hal terkait dengan capaian-capaian yang sudah disampaikan. Malam hari ini beliau akan menyampaikan topik eh, emas hijau dari Kalimantan, dari bumi Kalimantan. Kraton. Pak Islamuddin, waktu kami persilahkan kira-kira 25-30 menit untuk bisa sharing kepada kita semua. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit ini apa? Maaf ini agak masih ini ya, apa? Saya baru sampai tadi sore. Saya sejak hari Minggu sampai terakhir tadi siang itu saya keliling Sulawesi, Pak. Mulai dari Gorontalo, turun ke Blok, Aha, Toli-Toli, Palu sampai luar biasa. kemarin di Mamasa terakhir. Baru kembali ini juga Subhanallah. ya baik, terima kasih. Itu sedikit sedulur santai ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi belum saya wabarakatuh. share nanti ya. Saya share yang saya hormati ada Ketua Umum eh, Periba Prof Irma Haji Batubara, dan alhamdulillah juga eh, guru saya Prof Gemini Alam ya, ada ini. Ini juga ikut aktif di tim riset kami ini tentang keratom ini. Jadi Mhm. eh,
mungkin sedikit share tentang keraton ya, dan kemarin saya tambahkan bahasa di bawahnya ini emas hijau dari bumi Kalimantan gitu. Jadi ini alhamdulillah juga Pak Agung, ini Iya. hari yang lalu ya, kalau tidak salah 4 hari yang lalu pengumuman apa namanya hibah rim kompetisi ya. Ya, 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 Nah, betul. tim kami lagi alhamdulillah diterima untuk didanai untuk domestifikasi. Jadi harapannya Oh, untuk domestik keraton ini harapannya ke depan ini betul-betul tidak lagi menjadi ini ya. Jadi bisa di seperti kakao lah jadi komoditas ya. enggak, Yang, betul. ya, jadi saya juga sudah keliling di Sulawesi itu eh, sudah beberapa daerah yang siap kami gunakan untuk riset kami 3 tahun ke depan gitu. Itu mungkin sedikit gambaran lagi untuk tentang keraton. Nah, ini kami sebut emas hijau karena di Kalimantan ini luar biasa aktivitas pertambangan ya, seperti jadi karena emas ya ini adalah identik dengan tambang gitu ya. Jadi kalau di apa namanya di batu bara biasa disebut emas hitam ya. Dan ini emas hijau karena teknik mengambilnya juga luar biasa. Apa namanya teknik menambangnya juga luar biasa ya. Jadi saya kira inilah yang disebut green mining ya. Jadi menambang kita tanpa merusak lingkungan mungkin seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa senyawa aktif dari kratom ini luar biasa. Saya kira untuk sejauh ini jauh lebih mahal dibandingkan emas gitu ya. Kemarin kalau kita saya sempat beberapa buyer kita diskusi bahwa eh, kok tidak logis ya permintaannya besar sekali gitu ya. Eh, Hmm. kok sampai mereka bersedia membeli menerima 24 ton ekstrak per bulan gitu. Sebenarnya ini untuk apa gitu. Jadi sampai mereka mengatakan dia mengkalkulasikan jumlah penduduk di Amerika gitu. Dia ini kami baru mensuplai 6 negara bagian itu kira-kira kalau 24 ton itu ya, oh ya, hanya kebutuhan sehari-hari saja itu habis gitu katanya. Itu versi mereka. Hmm. Saya atau itu benar atau tidak tapi walau alam tapi itulah yang kami didorong untuk mengembangkan hilirisasinya seperti itu. Nah, ini yang mencoba ya, saya coba kita urai karena ini juga jadi polemik keraton ini sampai hari ini mungkin masih beberapa instansi sebenarnya belum menerima ya, terutama eh, Permendak nomor 20 dan 2021 tentang tata niaga keraton gitu ya yang baru dirilis tahun kemarin. Dan alhamdulillah tahun ini tim kami sudah mulai aktif kembali ya untuk mengekspor gitu ya untuk keraton aktivitas ekspor keraton ini dan kami juga sedang mengembangkan untuk proses tetap riset tetap jalan dan mengarahkan ke arah hilirisasi segera dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk bahan mentah tapi harapannya jika regulasi sudah mendukung nanti suatu saat kita akan kembangkan menjadi produk akhir gitu karena sejauh ini permintaan produk air semuanya tinggi sekali dan yang menikmati saat ini adalah Thailand gitu ya. Karena mereka di sana secara Hmm. legal dan bisa diproduksi dalam bentuk sediaan. Nanti saya nggak tampilkan bentuk-bentuk sediaan yang ini. Eh, ini izin saya ini ya lanjut. Ya ini sedikit tentang keraton ini. Jadi ya ini kalau dulu saya sempat sama Pak Agung di BRIN waktu itu ya di BB Ya, itu saya PSD. katakan bahwa Ya. ini memang Mitra Gina ini salah satu anugerah Tuhan ya yang sebenarnya yang ya kalau itu dimasukkan narkotik golongan satu ya luar biasa ya bahwa kalau di Kalimantan ini ya mungkin kasar ya dengan tanda petik saya sebut bahwa ini Tuhan pun akan dipenjara gitu ya kalau ini harus masuk golongan satu. Kenapa? Karena kratom ini tumbuh sendiri ya. Nah ini sebenarnya kemudian yang kedua istilah keraton ini sebenarnya adalah ini keraton ini bahasa nama-nama keraton ini dari Thailand gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri atau ini kita sebutnya kalau di Pontianak misalnya purik ya, ketum ya. Kalau di Sulawesi di Kalimantan Timur kedamba ya. Dan sedikit informasi juga bahwa eh, kami kemarin sudah mencoba mengirim dalam bentuk tinktur itu cuma memang yang masalah ini adalah belum ada HS code-nya. Ini masih dijadikan ya. Jadi ini yang kami menggunakan apakah menggunakan istilah tetap menggunakan keraton ya yang ikut di Thailand atau kita menggunakan istilah bahasa asli kita gitu ya. Saya itu yang kita ini apa nanti yang juga jadi ini apa dengan bagian
eh, Kementerian Perdagangan. Nah, ini kalau keraton ini punya ciri khas ya. Ini merupakan bentuk tumbuhan semuanya ini luar biasa, tumbuhan ini sangat mudah tumbuh. Ada tangkai dahan yang masih hijau ini dia ciri khas ya, punya eh, helaian daun yang tulang daun yang warna apa namanya? Merah. Merah ya, dan ketika Nah, dia berumur kurang lebih, ya, ketika dia sudah agak tua itu berubah menjadi putih, agak kekuningan gitu ya, seperti itu. Dan nah, ada juga yang menjadi eh, pekat sekali ya. Jadi tergantung s- paparan sinar matahari juga ya, yang jadi, nah, di perdagangan sistem apa namanya di luar negeri mereka kenalnya ada 3 jenis ya. Ada yang green, eh, kuning, merah ya. Ini yang kemarin saya luruskan bahwa sebenarnya ternyata itu tidak beda satu spesies, karena saya lihat di satu pohon itu juga ada yang merah, yang kalau pucuk masih merah, tapi kalau yang sudah tua sudah warna kuning gitu tulang daunnya. Jadi ini yang eh, masih dianggap, dan kami sudah menguji ternyata bagian pucuk itu masih rendah kadar alkaloidnya dibandingkan dengan yang tua gitu. Nah, ini kratom ini kalau di Kalimantan Timur ini merupakan tumbuhan riparian ya, atau tumbuhan yang biasa tumbuh ya, di mana pada tumbuhan lain itu tidak bisa tumbuh, pohon-pohon lain dia tumbuh di situ ya. Dia terutama di daerah-daerah pinggir sungai, ya, rawa, danau, ya, terutama di sini sangat cocok untuk penahan abrasi, karena akarnya ini yang bisa justru menahan apa namanya air ya, seperti itu. baik. Nah, ini di kami ini hasil potret ini di bagian pinggir sungai itu dipasang petani, masyarakat itu mana pasang petani ini. Ini tempat di bawahnya itu tempat budidaya ikan apa namanya udang galah gitu ya. Jadi di salah satu Oh, pohon itu. Jadi dia selain menanam berasi juga memang dimanfaatkan juga gitu. Ini luar biasa nih keraton ini. Kemudian di bagian atas ini ditempati oleh lutung gitu ya, dimakan apa makan apa namanya nih sebagai makanan gitu ya. Jadi kemudian ada selain itu ada monyet bule ya yang besar hidungnya bekantan gitu. Nah, ini yang juga konsumsi kratom. Jadi kalau ini memang mau digolongkan sebagai narkotik atau bisa menyebabkan apa namanya, mungkin mereka ini sudah ketergantungan semua gitu ya. Karena ini makanan sehari-hari mereka di apa namanya di ini juga, selain itu juga buahnya ini sering dikonsumsi dimakan oleh burung-burung ya, terutama enggang gitu ya, konsumsi ini. Jadi memang anugerah Tuhan ini luar biasa sebenarnya tumbuhan ini, bukan hanya, jadi ini kalau kita mau musnahkan ini karena masuk golongan satu ini ya, berapa batalion, saya nggak bisa bayangkan berapa batalion ya yang harus di apa namanya dikerahkan untuk memusnahkan tumbuhan ini kan, ini ya yang kemarin ya. Nah, ini aktivitas eh, petani di sana yang untuk apa namanya untuk sebagai komoditas ya. Jadi sejauh ini sebagian besar binaan kami itu masih mengambil langsung di alam gitu, karena di sana tersedia luar biasa banyak ya. Dan sebagian juga yang sudah ada yang budidaya. Jadi kalau sudah musim hujan seperti ini ya, itu biasanya yang diambil itu ke dalam ya, karena mereka berani masuk ke hutan itu menggunakan klotok ya atau perahu-perahu kecil, tidak berani masuk jalan kaki. Kenapa? Karena katanya wah anaconda luar biasa gitu banyak. Jadi dapat anaconda. Jadi mereka ini, dan yang jadi masalah kalau musim hujan adalah mengeringkan ya. Jadi sejauh ini kita kesulitan kalau petani kita di sana ya, pemetik ya, ini mereka kesulitan mengeringkan karena semua tempat hamparan untuk menjemur itu terendam air seperti itu. Ini mudah-mudahan ada ini ya. Ini yang kami aktivitas kami ya, jadi eksplorasi. Nah, ini yang kami temukan di apa namanya gulma ya. Ini mereka sebutnya gulma kenapa? Karena ini ada sekitar 24.000, atau saya lupa 24 atau 2.400 hektar ini perusahaan sawit yang gagal. Mereka tinggal ditinggalkan, dan gulmanya adalah eh, kratom ini. Jadi gulma dia apa justru menggeser sawit itu menjadi ini masih ada sawit di antaranya. Nah, ini yang kita lihat dari atas menara, ini semua hampir semua kratom di tumbuhan di sana. Ini saya sama Prof Alam tahun 2023 ini apa kami masuk ke tengah-tengah apa namanya
apa namanya kalau gambut ya. Di situ hanya yang tumbuh itu hanya kraton. Nah, ini yang kedua yang kami juga sudah membina masyarakat itu sudah dibudayakan. Ini ada dua format, tapi ini belum masih sedikit ya dibudayakan itu di ada dua tempat, daerah yang terendam air dengan daerah kering dan kami lihat itu sama hasilnya, tidak ada berbeda. Nah, ini harapannya juga kalau nanti riset kami jalan ini ke 2 tahun ke depan ini kita bisa hilir apa domestifikasi mudah-mudahan bisa di luar Kalimantan bisa tumbuh dan ini menjadi komoditas gitu. Jadi luar biasa kalau kita bisa memproduksi dan bisa memenuhi permintaan buyer itu di apa namanya di Eropa ya di dunia lah. Nah ini sedikit lah akses ya ini kita ini lagi ya. Kami apa selama berapa tahun ini kami pendampingan dengan petani ya bagaimana caranya betul-betul mengambil apa namanya tumbuhan ini dengan kualitas yang disesuaikan dengan apa namanya buyer gitu. Nah, ini kami juga sudah sempat mereview tentang eh, spesies ini. Jadi ternyata di dunia ini yang dilaporkan itu ada 10 spesies ya. Ya mungkin yang biologi ini lebih botani ya lebih ini ya. Ini ada 10 spesies dan 4 di antaranya nomor apa 1 sampai 4 ini adalah hanya terdapat atau endemik di Afrika ya. Nah, kemudian 6 sisanya ini ada di Asia. Dan dari keenam ini hanya ada dua kemungkinan itu hanya yang dilaporkan itu hanya ada dua eh, atau tiga ya yang apa namanya yang kemungkinan ada 3 spesies yang ada di Asia Tenggara. Nah, yang jenis ini cuma belum apa namanya dilaporkan ya itu kalau ini misalnya nih di yang Mitragina diversifolia ya Mitragina hirusta dan yang paling banyak kan Speciosa dan inilah yang Speciosa ini yang menjadi komunitas. Kenapa? Karena yang dikenal saat ini kandungan mitraginin ya. Sementara kalau kita lihat kandungan mitragininnya ini dia punya isomer banyak ya isomernya banyak dan eh, ya, misalnya spesiosiliatin ya, kemudian spesioginin, painantin ya. Itu sama ya dengan hanya beda stereoisomer ya istilahnya. Saya bukan orang kimia jadi apa ini hanya berbeda pada apa namanya? Posisi alfa beta ya dari gugus-gugus fungsinya aja. Jadi nah, ini yang kemarin saya telusuri ternyata mitraginin spesifik ada di spesiosa gitu ya. Kemudian spesiosiliatin, spesiogini itu ada di mitragina yang lain gitu ya. Nah, ini sudah terlanjur mungkin ya yang menarik ini adalah yang 7OH ya atau 7 hidroksimitraginin ini yang punya khasiat lebih kuat atau lebih toksik 10 kali lebih kuat 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan mitraginin gitu ya. Nah, ini bahkan kami kemarin kami mengekstraksi diminta oleh buyer dari Amerika langsung ya itu mengekstraksinya ya 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 ya, ya, ya. Mengekstraksinya dari maaf mengekstraksi pakai metanol gitu ya. Kami tidak diizinkan menggunakan jangan menggunakan etanol katanya. Akhirnya saya coba telusuri ternyata mereka targetnya adalah 7OH ini gitu ya. Jadi ya mungkin 7OH mereka ininya dan sintesisnya luar biasa banyak dan sudah mulai banyak di apa namanya diperjualbelikan ya. Ini yang berpolemik sebenarnya bukan mitra gininya tapi yang 7OH ini. Jadi kalau kami kirim ke Amerika untuk bisa diterima itu ya harus mitra gininya tidak lebih dari tidak kurang dari 1% di serbuknya ya. Kemudian kalau di ekstrak itu tergantung nanti akan berbeda harga ya mulai dari 2% itu ya 2% itu sudah ada harga di atas 2%. Eh, dengan catatan 7 hidroksinya itu harus lebih kecil dari 0,01% gitu. Jadi itu yang bisa. Ketika di luar itu
itu akan di sebagian besar itu akan di reject dan disitulah yang sekarang yang diatur oleh Permendak untuk kualitas dari ini untuk bisa diekspor. Jadi tidak semua, meskipun sampai hari ini kayaknya masih ada gitu ya, masih ada yang ini, tapi dicoba diatur. Jadi dan dengan regulasi itu juga eh, apa namanya kratom ini tidak bisa lagi diekspor dalam bentuk remahan, tapi harus diserbukan. Nah, itu tujuannya untuk menghindari itu tadi untuk memproduksi 7 hidroksimitraginin itu. Karena kalau serbuk diekstraksi dalam bentuk serbuk halus ya agak sulit katanya ya agak sulit diekstraksi karena untuk pemisahannya eh, ini apa namanya eh, tapi saya rasa mereka lebih kreatif juga ya untuk mengekstraksi ini. Nah, ini yang selain itu sangat banyak tumbuhan lain ya, potensi yang lain ya yang untuk di apa namanya dari alkaloid indol saja ini ada sekitar 40-an ya jenis alkaloid di dalam eh, tumbuhan ini. Ini juga pernah kami ajukan untuk mendapat hibah waktu COVID ya. Mulai mitragin ini adalah senyawa malisin ya eh, dari mitra apa namanya kratom ini. Dan kalau kemarin juga baru-baru di Cina ya, coba mengekstraksi senyawa polifenolnya untuk anti diabetesnya. Nah, ini untuk penggunaan empiris ya. Saya keliling sebenarnya di Indonesia ini masyarakat juga baru tidak terlalu luas ya mengenal di tumbuhan ini sebenarnya. Jadi bahkan di Kalimantan Timur ini saya sempat menelusuri ya bahwa mereka juga itu baru mengenal setelah permintaannya mulai banyak gitu ya. Mereka mulai mengenal ini ternyata tumbuhan ini bermanfaat. Nah, yang ada informasi terkait dengan penggunaan empiris itu memang paling banyak di Thailand gitu ya. Thailand aslinya penggunaannya. Nah, di Kalimantan Barat saja itu eh, juga tidak terlalu banyak informasi, tapi sudah ada mulai penelitian ya, dan mereka di sana ada warung-warung istilahnya minum gitu ya. Nah, itu mereka ada memang karena di Pontianak pada saya itu eh, khas ya penikmat kopi semua ya. Jadi mereka banyak dicampur dengan apa namanya? Maaf ini anak mengganggu. Ya, banyak apa namanya? Mereka kebiasaan mengkonsumsi nih. Jadi memang informasi yang lumayan banyak ini adalah di Kalimantan Barat itu untuk konsumsi secara tradisional. Nah, informasi-informasi penggunaan empiris itu memang itu banyak dimanfaatkan sebagai hipertensi, diabetes, demam, dan afrodisiak ya. Kemudian yang paling eh, banyak dilaporkan adalah untuk meningkatkan stamina gitu. Jadi katanya kalau habis mau bekerja atau mau ini mereka konsumsi supaya tidak cepat kelelahan gitu. Kemudian setelah bekerja pun diminum minum kratom itu eh, tidak nyeri-nyeri badan gitu katanya. Itu yang itu banyak. Jadi ini juga di apa namanya yang banyak telah banyak dilaporkan gitu, untuk secara penggunaan empiris. Nah, mulai sekarang juga saat ini juga masyarakat di Kalimantan Timur juga sudah mulai rutin juga konsumsi ini. Jadi kalau mencari ketergantungan ini saya kira tidak terlalu kalau ditanya di masyarakat agak sulit ditemukan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk studi apa namanya studi ini maaf ini masih sama tadi ya. Ya, jadi di sebagian besar eh, apa namanya wilayah di Thailand ini terutama untuk tradisional itu banyak digunakan untuk meningkatkan apa namanya untuk relaksasi atau daya tahan tubuh ya yang banyak digunakan. Sama halnya juga di Malaysia. Nah, ini aspek farmakologinya ya. Ini kratom ini itu tadi saya seperti sampaikan itu mengandung kurang lebih lebih dari 40 senyawa alkaloid ya, yang dimana 4 diantaranya ini sudah terbukti dia memiliki yang bekerja di opioid ya, punya efek ya yang ini ya ada senyawa mitraginin, 7 hidroksimitraginin, spesialitin dan uh, korinantidin ya. Nah, ini
yang dominan ini adalah mitraginin. Jadi khusus untuk apa namanya spesiosa ya. Ini yang dari total kandungan alkaloid itu ada sekitar 66%. Kalau kita dapat kandungan tertinggi yang terbaik dilaporkannya itu adalah tertinggi yang 66% ala mitraginin. Dan yang lainnya itu hanya mencapai 1,9% kandungan alkaloid yang lain. Jadi memang minoritas termasuk 7 hidroksi tadi. Nah, ini 7 hidroksi juga ini kemungkinan terbentuk eh, karena mungkin ada proses-proses tertentu ya. Jadi mengikat hidrogennya lepas dan mengikat OH-nya. Nah, ini kemudian secara riset juga bahwa mitragin ini juga diperkirakan memiliki aktivitas potensi morfin ya, ya seperti morfin 13 kali lebih kuat gitu ya, seperti itu. Nah, cuma sejauh ini juga masih diteliti tim dari Pak Masteria dan kawan-kawan itu kemarin sempat diskusi juga, nah itu bahwa efek kerjanya itu berbeda dengan morfin gitu seperti itu. Tapi ininya yang ini. Kemudian untuk dosis, nah ini yang eh, uniknya ini kratom ini ya. Kalau dosis rendah itu untuk stamina gitu ya. Tapi kalau dosis tinggi itulah yang efek ke penenang untuk nyeri ya seperti itu ke opioid lah seperti itu ya efek-efek ini. Yang banyak bisa nah untuk penggunaannya sendiri ini kebanyakan itu karena memang rasanya tidak kurang enak sebenarnya ya, tapi khasiatnya luar biasa itu agak pahit. Jadi di masyarakat di Kalimantan Timur atau Indonesia lah pada dasarnya tidak terlalu suka konsumsi ini gitu ya. Kemarin juga kami membuat karena tinktur ya, itu coba kami tanya di beberapa di yang dari Ceko gitu ya. Nah, itu kalau di sana kira-kira eh, konsumsi makanannya itu bagaimana kan ini kami mau buat tinktur ini tuh kok rasanya pahit sekali gitu ya. Nah, katanya di sana mereka lebih suka pahit dibandingkan manis. Jadi oh memang seperti itu. Jadi ya, kalau Indonesia kan manis-manis disuka ya. Ini juga yang agak berbeda. Jadi mereka pahit itu enggak jadi nah ini mereka justru lebih suka. Bahkan kalau kita buat kopi ada gulanya mereka enggak akan minum katanya. Seperti itu. Nah, ini juga ini tadi ya sudah ini. Nah, ini eh ada juga yang melaporkan ini ya, sorry, ini masih dosis dulu maaf. Ini tadi ya sudah, awas, awas. Untuk dosis ini ada dosis yang hasil penelitian juga ya. Jadi efek farmakologi yang digunakan ini tergantung dosis ya. Jadi ini bahkan dari dosis rendah ya 1 sampai 5 gram ini dapat memberikan efek stimulan ringan. Inilah yang membantu pengguna yang kelelahan ini jadi tidak ini ya. Kemudian untuk naik lagi dosisnya ini efek opioidnya ada seperti analgesi, konstipasi, euforia, dan sedasi dihasilkan pada dosis sedang ya, sampai tinggi. Kemudian rata-rata konsumsi daun kratom dosis tinggi seperti 3 gelas per hari dalam bentuk teh dan kandungan mitragin per gelas itu sekitar 79 sampai 100 miligram per gelas ya yang menunjukkan ini bisa menyebabkan efek yang opioid itu tadi. Kemudian untuk penggunaan juga ini bisa menyebabkan berisiko depresi akibat ini juga laporan ya ini dengan ada efek withdrawal syndrome simptomnya. Nah, namun dari penelitian juga ini juga untuk resiko kecanduan ini masih lebih rendah ya dibandingkan dengan opioid yang lain ya seperti metamfetamin, ganja, benzodiazepin dan ketamin. Ini sih penelitiannya orang seperti itu. Nah, kemudian untuk penyalahgunaan ini kami coba merangkul beberapa laporan yang sudah apa namanya melaporkan uji ini ya. Jadi hampir semua penyalahgunaan apa namanya eh, kratom yang konsumsi kratom itu kalau ada yang di ini itu selalu dikombinasikan dengan yang lain gitu ya. Ada yang mengkombinasikan dengan datura stramonium ya, kemudian ada yang banyak ya, bahkan ada yang eh, keracunan ya atau apa keracunan ini dia konsumsi dengan bahan sintetik. Nah, itu juga awas, nah, awas. Bahkan ada yang mencampur dengan obat-obat
kimia ya, yang sehingga ini dilaporkan ada yang terutama di Amerika ya. Nah, itu di apa namanya? Ya mungkin saja ya, kalau saya menyebutnya belum tentu kratom sebenarnya. Mungkin karena dicampur ya, jadi menghasilkan senyawa-senyawa yang atau mengaktifkan senyawa-senyawa tersebut atau lebih toksik atau lain dan lain sebagainya. Nah, untuk legalitas ya, daun kratom sendiri, maaf mohon maaf, ya saya mengganggu. Ya, ini untuk aspek legalitas ini bahkan beberapa negara ya sudah legal ya. Ini untuk Amerika sendiri tinggal 6 negara bagian Pak yang masih masih apa namanya dianggap di ban ya, dilarang masuk ya. Salah satunya misalnya Alabama dan beberapa negara, sisa 6 negara bagian. Dan informasi kami dari untuk Ceko dan negara Eropa Timur itu awal Juli ini sudah mulai diterapkan aturannya untuk legalitasnya seperti itu. Nah, ini yang tadi yang hasil penelitian yang eh, dilaporkan dari apa untuk efek eh, aktivitas anti diabetesnya. Ini saya angkat ini karena saya meneliti mengajukan hibah fundamental apa hibah apa namanya penelitian dasar unggulan perguruan tinggi tahun 2019 ketika pulang sekolah untuk anti diabetes dan saya kalah cepat publikasinya. Jadi saya ini apa? Saya waduh saya keduluan ini. Ya, itu akibat menahan-nahan data. Jadi akhirnya sampai hari ini saya belum kesampaian publikasi tentang aktivitas apa namanya anti diabetesnya untuk daun kratom. Nah, mungkin agak sedikit tentang ke arah prospek ya untuk prospek eh, sebagai bahan baku sediaan farmasi ya. Mungkin kita sebutnya komoditas ya yang bisa ini. Jadi daun keratom ini yang sejauh ini kan baru digunakan bagian daun ya. Nah, ini kalau secara di etnis Dayak sendiri kulit batangnya ini juga digunakan sebagai bahan bedak pupur ya untuk pemutih. Nah, itu juga penelitiannya belum. Dan itu belum, itu juga kami sudah coba nanti akan mengembangkan ke situ ya untuk kulit batang. Nah, ini yang luar biasa juga dari kratom ini. Dan saya kira daun ya dalam bentuk serbuk ekstrak ini sudah punya nilai ekonomi yang jelas dan ini bisa sangat potensi dikembangkan ya untuk sediaan farmasi terutama untuk misalnya kalau di luar negeri banyak untuk nutraceutical ya dalam hal untuk misalnya energi drink gitu ya. Jadi minum berenergi bahkan bentuk gummy misalnya itu yang dibuat dan masih banyak aktivitas farmakologi lain yang bisa dikembangkan. Nah, ini untuk kami juga sudah mencoba menghitung untuk prospek budidaya. Ini yang akan kami lakukan penelitian di beberapa daerah yang mudah-mudahan 3 tahun ke depan melalui dana BRIN, LPDP dan BRIN ini bisa kami jadi tumbuhan domestik lagi ya. Jadi komunitas Indonesia lah seperti itu. Nah, ini kalau kita kalkulasi-kalkulasi ini per pohon ini bisa menghasilkan 2 kilo ya untuk awal-awal tahun, awal penanaman ya di sekira umur 1 tahun ya sudah bisa panen. Ini bisa dipanen dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Ini bahkan untuk umur di atas 5 tahun sudah bisa menghasilkan mencapai puluhan kilo per pohon. Nah, untuk per hektarnya itu sekitar bisa ditanami 25.500 pohon ya untuk panen pertama bisa menghasilkan untuk pertama ya bisa menghasilkan 5 ton gitu ya. Ini yang sudah kami lakukan, tapi apakah sama di daerah lain ini yang belum seperti itu. Nah, ini kalau harga termurah kami di daerah pedalaman belinya yang termurah gitu karena memikirkan aspek apa namanya transport gitu ya. Itu kita beli segarnya itu 5.000. Jadi kalau punya lahan 1 hektar bisa menghasilkan 5 ton, berarti sekali panen petani kita bisa menghasilkan 25 juta ya. Seperti itulah kira-kira gambaran.
Nah, ini eh, kondisi saat di dulu ya remahan dijual ekspor, sekarang nggak bisa lagi diekspor seperti ini. Ini harus diserbukan lagi. Nah, ini yang lahan yang dibudidayakan ya seperti ini kalau untuk budidaya dari keraton ini, dan dalam waktu setahun sudah bisa dipanen gitu. Nah, ini sejauh ini penjemuran ya, tempat penjemuran menggunakan lapangan, dan sampai minggu ini kayaknya belum bisa digunakan untuk menjemur. Ini serta terendam air semua ini kalau musim hujan gitu. Ini lapangan, mereka menggunakan lapangan seperti ini, hamparan seperti ini untuk menjemur ya secara apa namanya untuk kebutuhan. Nah, inilah yang kami juga pantau kemarin. Kenapa? Karena di sekitar sini mobil kendaraan lewat gitu ya. Akhirnya cemaran ininya juga cemaran logam berat ya tinggi, misalnya PB gitu ya, itu juga menjadi perhatian pada saat kita mau ekspor, jadi di termasuk cemaran mikrobanya. Nah, ini sebelum kami pembinaan, mereka petani itu luar biasa ya. Sudah mereka mencoba menggunakan seadanya gitu ya, dan ini yang kami tekankan ke petani, ini jangan seperti ini gitu ya, karena ini jadi komunitas ekspor tapi yang konsumsi nanti adalah orang Eropa gitu ya, yang punya perut yang sangat sensitif gitu ya. Jadi salah segi diare kalau dikerjakan seperti ini ya wajar lah ketika banyak di reject gitu ya, di apa namanya. Inilah yang tugas kami untuk mengembang apa namanya apa namanya membimbing ya, atau mendampingi masyarakat untuk bisa menghasilkan produk yang komoditas ini menjadi kualitasnya lebih bagus. Nah, ini harga, ini sebenarnya datanya ini data 2013 ya. Sorry, 2023 maksudnya. Informasi 2023 waktu kami ditawari untuk awal mula untuk diminta untuk produksi ekstrak. Ya, jadi kalau untuk yang remahan ini sudah tidak boleh diekspor lagi dalam bentuk remahan, yang bisa itu adalah dibentuk serbuk, diserbukan itu harganya itu kisaran 4 sampai 6 dolar gitu ya per kilo. Kalau di ini kemudian untuk ekstrak itu tergantung kadarnya. Nah, itu luar biasa dari harga 4 atau anggaplah yang saat ini kemarin kontrak terakhir itu 10 dolar ya, sudah naik harganya 10 dolar untuk 2025. Itu dari 10 dolar menjadi 1000 dolar, itu luar biasa gitu ya. Dari kita kalau kita sedikit mengaplikasikan ilmu kita gitu ya, atau hasil-hasil ekstraksi yang sering kita rutin kita bagaimana ini kan dari 10 menjadi 1000, itu luar biasa menurut saya yang dan ini tentu membutuhkan teknologi dan bahan-bahan yang bisa kita dan kami sudah hitung kalkulasi ini bahwa itu luar biasa apa margin ininya ya dibandingkan dengan, dan orang di Amerika lebih senang mereka beli ekstra. Kenapa? Karena kalau sampai di sana juga kan diekstraksi juga, itu setidaknya mereka sudah bebas lagi dari karena kan untuk ekstraksi katanya ya mereka mahal biaya produksi ekstrak di Amerika ya. Akhirnya mereka kolaborasi dengan India, Thailand. Jadi diekstraksinya di apa namanya di India dan di Thailand. Kemudian tinggal dikirim ekstrak. Nah, itu kalau kita bisa memproduksi ekstrak, ya ini juga kita bisa mempekerjakan banyak orang lagi ya, masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk bisa menghasilkan komoditas. Nah, ini yang sudah kami kembangkan ini dalam bentuk ekstrak. Ini tidak muncul ya. Ini sudah beberapa tingkatan kadar ya dari Hmm. cuma ini masih kami belum punya teknologi untuk skala sekali ekstrak misalnya 1 ton gitu ya, itu belum punya. Jadi ya yang sejauh ini baru sekali ekstraksi 50 kilo gitu ya seperti itu. Jadi 200 liter gitu pelarutnya yang bisa masuk ya skala kecil. Nah, ini bentuk-bentuk yang dikadari ini datanya India ini ya untuk kualitas kandungan mitraginin yang harganya berbeda. Nah, ini sedikit juga saya sampaikan terkait dengan data realisasi ekspor ya, dari ini data, ini bukan data riset tapi ini datanya Kementerian Perdagangan ya. Kebetulan saya ambil yang periode Januari Mei. Jadi kalau untuk prospek ekspor Kratom sendiri ini meskipun di 2023 itu 2024 ya sempat tidak boleh ekspor ya karena memang regulasinya lagi disusun gitu. Nah, itu
kita lihat perkembangan ininya ya luar biasa sebenarnya. Ini menjadi ini juga ya. Itu kalau kinerja ekspor itu selalu cenderung mengalami peningkatan ya. Itu yang sebenarnya, dan kalau yang penurunan ini karena memang waktu itu terjadi banyak ditolak di ini karena banyak kasus ya, para eksportir kita ini banyak yang mengirimkan beberapa kontainer itu dicampur dengan dedak, dicampur dengan terigu gitu. Jadi ini yang kekurangannya kita Indonesia gitu. Jadi eh, mengutamakan kuantitas ya, mengabaikan Hmm. kualitas. Sementara orang mereka itu biar sedikit asal kualitas bagus gitu. Jadi kemudian yang kedua, karena waktu itu masih bermain di daerah abu-abu ya, jadi belum di apa namanya didukung oleh regulasi yang bagus sehingga mereka ekspornya sembunyi-sembunyi gitu, seperti ya main di daerah abu-abu lah seperti itu. Nah, ini volume ekspor ya dari ini. eh, Kemudian untuk Mungkin waktunya Pak Islamuddin ya, oh agak iya ya, ya ini dipercepat. Ya. sudah Oke, selesai nih, sudah ini ya. data ini Hmm. ya. Baik. Ini saya kira ini masih sama datanya. Nah, ini informasi terbaru kemarin ya di tahun 2025 ya. Ini yang dilaporkan di Wanjek, PT Wanjek yang untuk ekspor itu ada 351 ton ya yang sudah dikirim, yang sudah di apa namanya iradiasi Pak ya. Ini yang saya dapat Hmm. Hmm. informasi Hmm. terbaru untuk radiasi. Oh. Nah, ini yang kami akan kembangkan ya, itu klaster nutraceuticalnya. Ini yang sudah kami produksi itu, ini produknya Amerika ini semua ini, Kratom ya, bahan dasar Hmm. Kratom. Yang kami buat ini baru buat yang dalam bentuk apa namanya tinctur ya seperti ini. Ini yang rencana kami targetnya ke Eropa. Jadi kalau kita sudah bisa ekspor ke depannya dalam bentuk ini, itu akan lebih bagus sekali ya. Cuma mungkin masalahnya regulasinya di Badan POM atau ini, jadi mungkin kita masih terkendala di situ. Tapi ke depan akan kita coba untuk apa namanya kembangkan ke menjadi produk seperti ini. Nah ini tim ya saya kira ya itu saya Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan luar biasa Pak Islamuddin. Terima kasih Pak Islamuddin, apa paparan sharing dan pengkayaan informasinya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Emas hijau dari Bumi Kalimantan, kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup lengkap ya, baik tadi dari ekologinya, kemudian jenis-jenis apa spesies tumbuhannya ya, kemudian pemanfaatan di masyarakat ya, dan yang tidak kalah penting tadi dari apa kualitinya dari apa konten alkaloid yang sangat menentukan kualitas ya. Kemudian tentu potensi-potensi untuk menjadi komoditi ekonomi, komoditi perdagangan yang luar biasa. Termasuk tadi beberapa regulasi di beberapa negara. Baik, saya tidak akan mengulas banyak. Bapak Ibu, kita punya waktu mungkin sekitar 20 menit ke depan untuk berdiskusi, untuk sharing atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Islamuddin untuk pengkayaan informasi emas hijau dari Kalimantan ini untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa terus berpartisipasi untuk mendorong penguatan pemanfaatan emas hijau ini. Mungkin langsung saja silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan bisa raise hand atau bisa menuliskan di chat. Kita masih ada waktu 20 menit. Kebetulan Pak Islamuddin tadi sudah cukup banyak apa experience di lapangan, jadi mudah-mudahan hal-hal informasi teknis di lapangan termasuk produk-produk yang sudah diinisiasi bisa ditanyakan untuk pengkayaan kita. Monggo, silakan. Kita buka untuk dua penanya dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Saya bisa lihat nggak ya di sini ya? Ada yang raise hand? Sebentar. Atau saya cek ya. Oke. Bentar. Saya belum menemukan yang
Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, menanyakan? Baik, sambil menunggu, silakan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan apa beberapa hal. Mungkin eh, Pak Islamuddin tadi cukup menarik ya, apa sumber dari tanaman kraton ini gitu. Nah, kalau mungkin untuk apa, mengawali diskusi kita sambil menunggu yang lain, kalau di Indonesia penyebarannya seperti apanya, Pak Islamuddin? Apa hanya di Kalimantan atau bisa ditemukan di tempat lain? Kira-kira apa ya saat ini yang paling banyak ditemukan di mana dan potensi penyebarannya kira-kira? Iya, Hmm. baik Pak. Kalau untuk penyebarannya sendiri yang alami ini yang sejauh ini ya untuk ini di Kalimantan, hampir seluruh wilayah Kalimantan. Dan Oh. ini juga di Aceh ada, kebetulan ada juga salah satu anu kami di sana ya apa namanya untuk yang mengepul ya mengumpulkan. Cuma memang di Aceh ini Sumatera ya terutama Aceh itu kualitasnya agak rendah. Nah, bukan kualitas sih, kadar nitrogennya agak rendah. Yang tertinggi itu sih Ah. 0,7 sampai 0,9 ya. Nggak pernah sampai 1 gitu yang pernah kita uji gitu. Kemudian ada juga di Papua, Pak. Itu juga kebetulan ada Mhm. ini. Kemudian informasi kemarin saya dapat dari Pak Farid Amir ya, Dirjen apa namanya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian bahwa ada di Sulbar dan kemarin alhamdulillah saya ke sana ada. Cuman nggak sempat masuk hutan Oh. saya karena sudah sampai saya sampai jam 5 sore di sana jadi nggak sempat masuk hutan. Ah. Saya ketemu BKSDA-nya di sana ya apa teman-teman katanya Mhm. ada. Jadi tapi kalau untuk ekspor atau panunya pelaku ininya di Sulawesi belum belum ada. Belum ada yang dilaporkan Hmm. dari Bea Cukai. Nah, itu Pak, mungkin itu gambaran yang di daerah lain saya tidak tahu ya, belum ada informasi yang itu baru kami dapat informasi di situ Pak. Gitu. Oke, oke. Jadi memang sementara apa saat ini yang paling banyak ditemukan hampir di seluruh Kalimantan. Kalimantan yang kita Ya, temukan gitu ya. ya. Dan yang paling banyak ditemukan yang jenis yang mana ya di Kalimantan? Yang spesiosa ya. Sejauh ini masih semua yang spesiosa Pak, Oke, yang lain oke. belum mungkin Belum ya. apakah itu sama gitu karena kan sejauh ini kan kita Mm-mm, curiga kemarin mm-mm. itu ada yang sistem pertulangannya beda Pak ya misalnya ada yang merah Hmm. kuning hijau gitu ya kan ada tiga tuh sistem pertulangannya ternyata kami di lapangan menunjukkan bahwa satu tumbuhan itu ada yang tulang daunnya putih sorry merah ada yang kuning ada yang hijau dalam satu pohon. Berarti bukan gitu ya. Hmm. Kemudian ada juga yang Hmm. sampaikan ke saya, ada yang bertanduk, ada yang tidak. Di daunnya itu ada tanduk keluar. Saya lihat, saya juga datang ke sana, ternyata Hmm. di dalam satu pohon juga ada daun yang bertanduk, ada yang tidak. Jadi bilang belum bisa, belum bisa ini. Nah, Oh, iya, iya, betul, itu betul. belum. Baik, baik. Hmm. Artinya dari yang lain itu belum bisa, belum bisa kami import apa, belum ada database terkait dengan eh, apa namanya, ya sejauh Hmm. ini masih Hmm. spesies apa gitu. Spesiesnya. Oke, oke, oke. Kalau eh, tadi saya tertarik ya, tadi beberapa tradisional apa penggunaannya tadi. Karena kan selama ini kalau kalau tidak salah statusnya masih sebagai NPS ya, New Psychotropic Substance ya, Ya. penggolongan dari mitra gina apa mitra ginin ini apa keraton ini gitu. Nah, kalau di Kalimantan apa ya cerita penggunaan tradisional itu saya pernah dengar ada istilahnya apa purik lovers. Jadi Ya. kelompok masyarakat yang memang penggemar dan pengguna dari keraton ini. Jadi setelah kerja gitu mereka kemudian ke warung tadi. Tadi saya dengar ada cerita di warung gitu. Ya. Eh, Seperti apa ya detail keseharian masyarakat menggunakan keraton ini untuk apa? Nggak tahu untuk stamina atau untuk Ya, mengurangi ya. letih atau apa gitu. Kira-kira gimana Pak? Kalau sejauh ini Pak di yang banyak informasi penggunaan empirisnya itu kan di Kalimantan Barat, Hmm. Pak. Ya. Ah, Oh, ah, ah. di
di Kalimantan Barat ini memang ada warung-warung kayak minum seperti itu. Petani sih sebenarnya pada dasarnya yang dan mereka Eh, kalau dulu kemarin saya sempat ke sana ngobrol itu awalnya itu tidak sengaja gitu Pak. Apa namanya mereka kan pada dasarnya itu yang petani terutama pencari rotan gitu ya. Jadi betul. untuk apa namanya mereka masuk hutan dan apa namanya biasa konsumsi itu jadi supaya tidak cepat tidak apa sebenarnya untuk stamina sebenarnya banyak kan ya. Nah, ya. Ya, atau Oh. ketika pulang kerja badan letih gitu ya. Akhirnya kalau minum sebelum tidur nyenyak tidur katanya seperti itu tidak capek hilang capeknya gitu Pak. Jadi itu yang banyak dilaporkan dan berkembang eh, ke yang lain. Ada yang untuk obat kuat itu tergantung personalnya Pak gitu katanya ininya. Jadi ada yang untuk kuat, Oh. ada yang ini dan Heeh, nah, heeh. untuk di Kalimantan Timur sendiri itu kalau kita saya cerita kalau sekarang kan konsumsi rutin Pak, Bah, sudah banyak warga gitu ya. Karena mereka sudah dulu sebelumnya sebelum ada permintaan ini mereka anggapnya tumbuhan ini pengganggu gitu. Karena ketika buka lahan gitu ya yang tumbuh itu semua gitu. Anakannya habis banjir pasti tumbuh itu gitu. Jadi Iya, iya. nanti belakangan ketika mulai harga didengar-dengar bahwa di sana konsumsi seperti ini mereka coba dan itu ini apa namanya? Konsumsi. Kalau kami di tempat kami ini ya kan kebetulan kami buat apa namanya serbuk Bu ya apa ya dari remah apa Simplicia itu kan banyak apa namanya merekrut beberapa ya ibu-ibu gitu ya kan mereka bisa nampi kan memisahkan tulang daun dengan Mhm, mhm, jadi mhm. mereka minum itu eh, mereka kerja hampir tiap hari itu menampi dan ya ini umur-umur 50 tahun ke atas kebanyakan yang yang kita anu maksudnya karena mereka daripada tidak ada kerjaan katanya mending kami Iya, yang betul. gitu. Itu ya ini Oh, seperti itu gambaran ininya baik. Pak. Jadi memang Iya, penggunaan iya. kalau di Kalimantan Timur tidak ada kayak warung itu tidak ada. Belakangan baru mungkin sejak kenalnya itu baru 2010-an ke atas gitu Bu, kalau di sini gitu. Di Kalimantan Timur maksudnya. Gitu Pak. Nah, penasaran. Kayaknya memang agak pahit rasanya ya, tapi Pahit, jadi pahit. setelah. Ya, itu Oke, oke. alasan Eh, warga enggak terlalu suka rasanya, Pak. Memang dirasa. iya. Mm-mm. Tapi mungkin lama-lama jadi enak kali ya kalau sudah biasa kali ya. Itu kami sering coba ini, Pak, tutupi dengan yang lain, misalnya Nah, masukkan dengan campur dengan buah nenas misalnya, tidak hilang nenasnya, nah, buah aroma nenasnya. Pahitnya yang muncul. apalagi di belakang. Kadang pahit itu kan rasanya di belakang ya susah hilang ya. Ya, cuma bagusnya pahitnya tidak nempel di lidah, Pak. Jadi kalau kita telan, itu langsung Oh, hilang gitu. gitu. Itu nggak beda dengan kayak Ah, wali yang nempel di lidah pahitnya. ah, 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 Dia cuma terasa ah. setelah kita ini hilang dia, enggak ini. Baik, baik, Hilang. baik. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Silakan. Di sini ada Pak Slamet Suwahyono, ini rekan kita dari Tawangmangu. Monggo Pak Slamet kalau ada pandangan atau sharing. Ye, ye Pak Agung. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Maaf ini pakai HP aja jadi nggak bisa. Siap. Oke, Ya, ya, monggo, Pak. ada apa-apa. Ini menarik sekali nih Pak Islamuddin nih. Ya, kebetulan mendalami dan kayaknya mau menjadi ini salah satu eksportir ini. Hebat. Saya peneliti Sudah saja, Pak. ya. Oke, Iya. monggo, monggo. Ye. Cuman kan ini ya Pak, jadi di Indonesia di negara kita ini Komnas Penggolongan Narkotika kan sudah mengusulkan ini ya. Nah, kira-kira apakah dari tim-tim di Kratom ini sudah ada istilahnya reasoning untuk sebetulnya tadi apakah perlu masuk narkotika bahkan golongan satu gitu. Nah ini kira-kira sudah cukup belum ini alasan untuk apa istilahnya membackup petani supaya ini tidak masuk golongan satu ini loh Pak. Ya, Istilah iya. Iya, kira-kira Pak. kira-kira itu karena kan kalau itu nanti goal menjadi narkotika otomatis kan tadi menjadi apa tadi harus Golongan satu ya, harus menghanguskan dimusnahkan, gitu Pak. ya istilahnya. Nah kebetulan Ya, saya juga ya. ditugaskan ini oleh Pak Agung ini beberapa kali ke Wah, Kalimantan Barat. Nah kebetulan memang kalau dilihat apa penggunaan empiris itu baru akhir-akhir ini ya setelah ada Betul. permintaan dan bahkan Ya. setelah ada isu mau dilarang itu oh, justru memang masyarakat
semacam membuka opsi untuk menjadi semacam minuman harian gitu, sehingga Ya. ini kayaknya salah satu cara masyarakat untuk supaya tidak menjadi golongan satu atau narkotika gitu nggih. Ya. Jadi supaya menjadi evident bahwa tidak berbahaya dan sebagainya. Mungkin sementara pengamatan saya memang yang di sana kayaknya juga masih apa ya, karena juga tidak terlalu lama, jadi belum juga menemukan dampak yang seperti pengguna opioid gitu loh, Pak. Nggih. Iya. Itu salah satunya nggih. Kalau secara empiris beneran, waktu kami Ristoja dulu memang dari pengobat tradisional yang asli itu kratom digunakan untuk persalinan, jadi bukan untuk stamina dan Iya. sebagainya. Mungkin kaitannya kalau stamina barangkali untuk Belakangan. mempercepat eh, daya tahan tubuhnya barangkali juga nggih. Tapi Iya. tidak terlalu banyak dukun yang menggunakan kratom untuk pengobatan pasca persalinan. Nah, kira-kira itu Pak Islamuddin, Iya. kira-kira sudah punya senjata belum atau amunisi belum untuk mengcounter Komnas Penggolongan Narkotika ini? Terima kasih. Iya. Gitu. Baik. Baik Pak Slamet, Aduh. itu saya ingat saya terakhir ketemu dengan dari BNN, Kemenkes, dari Rumah Sakit Ketergantungan ya, yang Pak Agung dulu waktu ya di hotel apa? Itu Pak Agung ya waktu itu tahun Ya, Ya, 2002 ya. kalau nggak salah, 2023 ya. Di Serpong ya. Iya, dengan ya Badan POM juga itu terkait dengan itu memang apa namanya kan, batas kajiannya itu kan sudah habis waktu itu nggak salah ya. Seperti itu. hmm, Nah ini yang waktu itu juga dari rumah sakit ketergantungan itu memaparkan rehabilitasi ya Pak, daftar rehabilitasi pengguna kratom katanya ya kalau nggak salah gitu ya. Nah cuma pertanyaannya waktu itu kita tanya ini berapa persen dari, jangan jangan berapa persen yang menggunakan kratom itu murni kratom, tidak dicampur dengan bahan yang lain gitu ya. hmm, Bahan-bahan terutama narkotik juga ya, bahan yang lain waktu itu jawabnya itu tidak ada, 0%. Sebenarnya wah ini kalau kita tuduh kratom, masa kratom saya dituduh bukan bahan yang lain gitu ya. Itu yang waktu itu sempat kita ini kan. Kemudian saya juga ditantang sama BNN waktu itu bilang, Pak Islamuddin tolong jangan hanya meneliti sisi baiknya gitu ya Pak, sisi oh ya, itu betul, juga waktu itu masih ingat pertanyaan itu. Cuma betul, saya cuma ya, jawab, seperti ini, ini saya mohon maaf saya meneliti ini karena berdasarkan pembiayaan gitu, hibah gitu, itu pun hibah kompetitif gitu hmm, ya. Jadi kalau hmm, saya yang jelek ini, apakah ada yang bisa menjamin saya mendapatkan dana penelitian seperti itu? Jadi pasti ininya Pak. Ini yang alhamdulillah juga didukung dari penelitiannya Pak Masteri dan kawan-kawan, itu mereka mencoba ya, mengomparasikan mekanismenya ya waktu itu diskusi, jadi paparkan bahwa ini ada gambaran. Jadi eh, apa? Saya hanya meminta waktu itu Pak, saya bilang tolong saya dibuktikan juga data, saya sudah mereview artikel, seluruh artikel yang ada tentang kratom itu tentang penyalahgunaannya itu semua tidak ada yang murni apa misalnya tunggal, kecanduan gitu ya, murni ya, tunggal penggunaan kratom Pak, tidak ada. Semua ya, dicampur dengan bahan lain gitu. campur, Nah, betul, itu waktu itu rumah sakit ketergantungan itu dari tim dari ya, ketergantungan di ini betul, memaparkan data itu semua ini, dan saya perkuat dengan hasil penelitian yang seperti tadi beberapa yang ini, bahwa tidak ada yang menggunakan sendiri. Bahkan ada penelitian terbaru yang grupnya Pak Darsang Singh ya di Malaysia itu justru sebaliknya ya, yang harapannya mau teliti untuk efek itunya, Pak, justru muncul efek yang sebaliknya lebih bagus. Jadi sejauh ini belum ada juga penelitian yang kita menarik ini kan ke arah ketergantungannya gitu Pak ya, yang apakah ya, betul-betul punya ketergantungan itu juga belum belum ada penelitian yang sebenarnya kita, ayo kita, karena kami ini meneliti tidak mungkin, agak sulit Pak kami meneliti kalau tanpa dana penelitian itu ke sisi yang seperti itu. Dan bagi saya juga tanya di beberapa buyer kami di Amerika, yang bermasalah itu sebenarnya adalah kebanyakan, karena jalur masuknya ke Amerika itu kan jalur ini Pak, apa misalnya jalur ibaratnya dulu yang apa apa saya pasar narkoba misalnya itu bergeser ke keraton gitu, seperti itu. Jadi mungkin kalau cara yang berbeda mungkin masuknya mungkin beda lagi cerita seperti itu. Maksudnya bukan jalur narkoba gitu seperti itu.
Jadi banyak perusahaan besar di Amerika itu memang dulu ganja gitu Pak ya, mereka produksi itu nggak diganti dengan komunitas keraton seperti itu. Nah, itu yang kemudian yang mereka permasalahkan adalah 7 hidroksi. Nah, 7 Mhm. hidroksi Sepanoha inilah yang mereka permasalahkan dan eh, sebagian besar buyer itu meminta untuk kadar 7 hidroksinya lebih kecil dari 0,01 seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau sejauh ini Pak Slamet kalau mau apakah ada data apa namanya data tadi bisa ini saya kira sejauh ini juga saya tidak tahu bagaimana perkembangannya karena selalu ada kalau kita diskusi kita undang semua pihak ya. Terakhir kami FGD tahun 2022 dimoderator langsung KSP waktu itu ya tim dari KSP Mhm. ini di Unmul kami lakukan kemudian lanjutkan lagi di apa namanya di Jakarta beberapa kali pertemuan sampai juga dilakukan di BRIN ya memaparkan hasil penelitian waktu itu. Itu Mhm. yang saya ingat saya tidak ada lagi perkembangan ini Pak apa kami juga menunggu kalau ada lagi data-data yang betul itu menyebabkan membuktikan bahwa itu menyebabkan ketergantungan kami pun agak sulit meneliti ke arah situ spesifik kenapa karena pendanaan kalau kami mengajukan dana hibah kompetitif ya tentu yang baik-baik ya yang potensi-potensi apa gitu kan apalagi menuju ke apa ya produk gitu prospek gitu ya jadi ini Iya, betul. sulit kita ke arah situ itu juga saya sampaikan kalau BNN bisa minta saya dana saya berani bisa lakukan ke arah situ gitu. Nah, itu Pak. Jadi dan setahu saya Baik. sejauh ini mungkin draft saja belum ada pembahasan ya Pak. Apakah saya tertinggal ya atau belum ada pembahasan draft untuk memasukkan draftnya misalnya draftnya itu akan dibahas seperti itu. Mungkin itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab dulu yang setahu saya Pak. Seperti itu. Iya Baik, Pak, oke. Terima terima kasih. kasih. Silakan, silakan. Pak Samad mungkin ada informasi dari apa ya, tim komisi Komnas atau dari apa? Iya. Update Enggak, belum Pak. Ya belum ada usulannya nggih? kalau Ah, oke. Komnas ya masih mengusulkan golongan satu itu ya kayaknya belum berubah ya. Ah, iya iya. Cuma sepertinya iya, apa Iya. data-data Izin pendukung Pak untuknya Agung. masih Yang belum ada. waktu itu Kemenkes meminta lagi perpanjang waktu itu Pak Agus ya pertemuan terakhir kita Pak Agung ya. Iya, iya, iya. 5 tahun lagi Pak. Hmm, Waktu itu untuk dikaji lagi hmm, kita lebih bagus lagi tidak apa-apa. betul. Sebelum melegalkan gitu. Iya, jadi kalau Badan POM apa mengusulkan ada keseimbangan risetnya, jadi selain manfaat, mungkin aspek-aspek yang terkait dengan toksikologi juga kalau bisa Ya, diriset untuk menjadi data-data pertimbangan gitu kan ya, Pak Samsudin ya kan gitu, betul betul Pak. aspek Ya, toksikologinya gitu. Nah, dari Kemenkes juga memang masih menunggu kalau ada data-data yang apa, bisa menjadi pertimbangan dalam tadi penggolongan. Cuman dulu kita usulkan beberapa topik riset lanjutan ya yang sifatnya agak luas dan besar gitu untuk bisa nanti menjadi pertimbangan justifikasi ya gitu ada dari aspek farmakologinya, toksikologinya, kemudian sumber di alam dan sebagainya. Waktu itu rekomendasi kita ada mungkin ada 10 atau 11 topik riset ya. Cuman ini saya kurang tahu siapa yang nangkep dan siapa formulasinya belum belum ada update gitu kan. Benar nanti Pak Islamuddin karena riset kalau ya tadi ya kalau hibah sepotong-sepotong memang jadi belum bisa komprehensif nanti kan gitu. Nah, jadi ya. Tapi mudah-mudahan di oke, nggak Perhiba apa-apa. Ini bisa satu kita hal. bangun Pak ya, Pak Agung ya. Di Perhiba ini kita mulai Ya, coba kolaborasi lagi untuk iya betul. meluluskan Dalam ini Pak. Perwita bisa menjadi Ya, anu mediator di sinilah ya ya, untuk betul. apa hal-hal yang apa sangat menjadi konsep bersama. Baik, Bapak Ya, Ibu, ini sebetulnya waktunya sudah hampir jam 9. Mungkin saya mengundang Prof Gemini Alam mungkin ada tambahan informasi selaku senior dan juga timnya di lapangan kalau monitor. Prof Gemini Alam monitor. Ya, 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 monitor Pak. Ah, ada Prof. Prof, monggo Prof, dicolok ini ya untuk melengkapi kita ini kira-kira terkait keraton. Silakan Prof. Oh, hmm. Halo? Ya, Halo ya, ya Prof. Pak. Ya, Prof. Hai. Prof Gemini ada ya bisa menambahkan apa update ya apa tambahan informasi untuk melengkapi diskusi malam ini? Singkat, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Ya, informasi yang Ya, monggo. kita bisa dapatkan dari eh, tanaman ini ya. Jadi memang tanaman ini memang masih tanaman hutan ya.
tanaman yang tumbuh sendiri ya. Namun mungkin ke depan ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa melakukan budidaya dan sebagainya khusus untuk tanaman keraton ini. Karena ini kan tidak merupakan karunia Allah juga ya, jadi artinya seberapa pun diambil ini akan tetap ada. Namun demikian, untuk menjaga kelestarian tanaman ini mungkin juga perlu diupayakan untuk bisa melakukan budidaya terhadap tanaman ini ya, sehingga kualitas maupun senyawa yang diharapkan ada di dalamnya itu tetap terjaga di masa yang akan datang gitu. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan Pak Islamuddin tadi itu sudah sangat lengkap mengenai peluang-peluang pasar maupun kemanfaatan yang digunakan selama ini ya. Saya kira itu saja Pak Agung, terima kasih banyak. Sukses. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Alam atas tambahan informasi dan penguatannya. Jadi terkait dengan potensi-potensi keraton dan hal-hal untuk ditindaklanjuti, terutama aspek nanti ke arah budidaya, gitu, karena memang ini masih banyak diambil dari alam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah jam 21 waktu Indonesia Barat, tentu di timur sudah malam. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, Prof. Irma, ada yang sebelum untuk mengclosing, ada terkait substansi, ada ingin sharing? Nah, sepertinya sudah cukup nih Pak, diskusinya sangat Cukup. menarik ya. Oke. Dan Oke. mudah-mudahan tadi positif ini kita balancing lah ya. Kalau memang ada data Betul. negatif bisa kita ceritakan, tapi kalau riset Ya. memang rencana awalnya pasti pengennya yang positif ya. Seperti yang disampaikan Pak Islam mungkin. Nanti ditemukan poin-poin yang tanpa sengaja Baik, bertolak betul. belakang, mungkin bisa Ya. kita share juga ya. Ye, ye. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali dari Pak Islamuddin. Baik, katanya tata niaga yang saat ini berjalan di masyarakat seperti apa, kemudian tadi proses-proses pengolahan ya, karena tadi dari pengambilan di lapangan, dijemur, digiling, kemudian diekstrak, rasio, dan sebenarnya secara teknis masih banyak yang menarik untuk dibicarakan, tapi karena waktunya sudah cukup malam, mungkin kita akhiri. Jadi tadi informasi yang sangat menarik tentang potensi keraton yang ada di bumi Kalimantan, dan kebetulan saat ini buyer atau penggunanya yang banyak adalah dari luar negeri, terutama Amerika. Nah, ini menjadi satu potensi, dan saya yakin riset-riset lanjutan masih perlu diperkuat. Tadi Pak Islamuddin dengan tim akan menginisiasi dengan domestikasi, ini satu hal yang baik, dan mudah-mudahan riset-riset proses pengolahan juga penting untuk menjaga mutu produk, di samping tadi riset-riset untuk mengeksplor atau melihat potensi-potensi efek negatif yang potensi ada, itu juga penting untuk penyeimbang, sehingga nanti pemerintah Indonesia bisa mengambil posisi yang tepat terhadap komoditi yang sangat potensial ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, dan Pak Islamuddin, terima kasih sekali sharing informasi dan paparannya yang sangat luar biasa, dan ini menjadi talk series yang pertama yang sangat menarik. Mungkin dari saya cukup, tidak menyimpulkan banyak, tapi insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Irma untuk memberikan penutupan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah memulai istilahnya diskusi kita ya, Perhiba Talk Series yang pertama, dengan peserta tadi naik turun, sempat 22 lalu turun lalu naik lagi begitu ya. Mohon Bapak Ibu yang belum mengisi absen dapat mengisi absen, karena kami akan merecord, terutama yang belum gabung ke WAG-nya Perhiba, mungkin kami bisa infokan link chat ya.
Link chat tadi juga saya infokan di chat sebenarnya, namun di email mungkin bisa kita kirimkan berdasarkan email yang dimasukkan oleh Bapak Ibu dalam absen. Selain itu, info lain seperti jurnal ya, websitenya mungkin akan kami sampaikan juga via chat. Saya rasa itu dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan dan mengapa dipilih malam. Ini juga alasannya macam-macam. Mungkin nanti kita diskusikan sama-sama apakah perlu siang. Ya, alasan pertama sebenarnya Ya. adalah siang ini semua pada sibuk, jadi cari malam. Tapi kelihatannya malam banyak yang ingin istirahat, begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita temukan waktu yang tepat, yang Ya. paling baik buat untuk kita semua, supaya banyak yang berpartisipasi dan semoga Perhiba hidup lebih bergairah ke depannya. Terima kasih banyak Pak Agung telah memimpin acara dan juga Pak Islamuddin atas sharing-sharingnya. Seri talk selanjutnya direncanakan bulan September ya, benar ya Pak? September. Ya, Pak ya, Agung. Jadi kita September. belum Ya. terlalu sering-sering, tapi agak jarang dulu. Insya Allah bulan September nanti akan kami sampaikan juga info kegiatan tersebut. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat selalu. Semoga peneliti bahan alam bisa mendapatkan hal-hal terbaik buat Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Atur Terima nuhun kasih teman-teman Bapak Ibu. semua. Pak Islamuddin, makasih banyak. Terima Makasih kasih Prof. banyak. Hikmah. Pak Islamuddin. Teman-teman. Sami-sami, Pak Agung, Ya, makasih. Ih, nanti kita komunikasi. Baik. Ya, makasih. Saya izin N ya Terima Bapak kasih. Ibu. Ih, monggo.